Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Gimana kabar saudara-saudaraku? Ya. Doa saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semakin mengerti ya rahasia kerajaan surga. Nah saudaraku, seperti pada judul ini saudara lihat ya, tidak percaya Yesus, berbuat baik, apakah diselamatkan? Ya, saya melihat video-video seorang wanita ya. Awalnya saya lihat loh ini, saya sempat penasaran ya. Tapi semakin lama kelihatan ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Kristus ya, Injil Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa orang berbuat baik tidak percaya Yesus tetap diselamatkan. Ini ngawur saudara. Ini sangat ngawur. Saya hanya mau bilang bahwa itulah pentingnya kita punya mentor, pemimpin-pemimpin rohani supaya tidak liar seperti ini. Ya, punya penafsiran sendiri, ngarang bebas, ya, punya pengertian sendiri, melakukan pendekatan dengan kondisi-kondisi mungkin dengan juga ya, dasar kasih, karena memang Alkitab mengatakan kita harus punya kasih ya. Tetapi itu bukan dasar berbuat kasih, berbuat baik maka kita diselamatkan ya. Sangat jelas ya di dalam Yohanes 3:16. Saya juga sering membahas ini ketika menanggapi Brian ya, keimanan Kristen progresif yang melakukan pendekatan-pendekatan mungkin lebih toleransi gitu ya. Tetapi kita di dalam Alkitab diajarkan saudara, hanya di dalam Yesus Kristus, dan hanya orang yang percaya kepada Yesus, mengakui Yesus Tuhan, itu akan diselamatkan. Oh, berbagi kasih dong, berbagi keselamatan dong. Ya justru itu kita berbagi keselamatan ketika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan, bukan kompromi dengan iman-iman yang dikarang-karang gitu. Loh, kok orang Kristen percaya diri sekali? Ya, memang Alkitab mencatat orang yang di luar Kristus tidak mungkin bisa diselamatkan. Itu iman Kristen, saudara. Hanya orang yang percaya mengaku Yesus Tuhan diselamatkan. Bukan karena kita pede sebagai orang Kristen, tapi itulah kebenaran. Ya, pesan saya buat para penyesat, bertobat. Beberapa puluh tahun yang lalu saya juga pernah jadi penyesat. Ya, tetapi ketika firman ini datang kepada saya langsung seperti sadar. Pola penyesat itu banyak, saudara. Saya pada saat itu, ini pengalaman saya ya. Saya punya ambisi untuk dipakai Tuhan, sehingga ada celah untuk iblis masuk, memakai saya. Maka saat itu saya mendeklarasikan diri saya sebagai apa? Sebagai Allah. Ya. Saat ini saya tidak menggunakan kata Allah, saudara. Saya lebih menggunakan kata Elohim, Tuhannya Israel ya. Nah pada saat itu saya mendeklarasikan diri saya sebagai Allah. Saya penyesat pada saat itu, tapi firman inilah yang menemplak saya, membuat saya seperti sadar. Saya tahu ada pola-pola ya, hati-hati. Saya hanya ingin berkata kepada saudara bahwa biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, jangan dipimpin oleh keinginanmu sendiri. Keinginan yang berlebihan itu hati-hati ya. Juga dengan dasar kasih. Nah saudaraku, ada banyak cara dan metode iblis bisa melakukan untuk membuat orang itu jadi penyesat. Biasanya dia menunggangi keinginan-keinginan orang itu. Saya nggak tahu latar belakang dari mereka ini ya, sampai waktu saya mendengarkan pernyataan-pernyataan dia waktu membahas Alkitab, itu menyedihkan sekali. Menafsirkan Alkitab tidak sesuai pada mestinya. Hati-hati loh. Ya, Matius 18 ayat 6. Saya bacakan di dalam ILT. Namun siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil yang percaya kepadaku, kepada Yesus ini, lebih baik baginya bahwa sebuah batu kilangan keledai digantungkan pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Celakalah bagi dunia karena
sandungan-sandungan itu. Sebab memang perlu sandungan-sandungan itu muncul, tetapi celakalah bagi orang yang olehnya sandungan itu muncul. Alkitab berkata celaka. Kalau dalam terjemahan baru, penyesat. Ini kata sandungan kalau di ILT ya. Jadi celakalah para penyesat itu. Saya ingin berkata kepada saudara, sadar, bertobat. Jangan terlalu bikin aneh-aneh. Ya, memang agak sulit untuk membedakan saudara, karena mereka juga menggunakan nama Yesus. Itulah yang Yesus sampaikan di dalam Matius 24. Waspada, akan muncul banyak penyesat dan mengaku, akulah Mesias. Mereka juga menyadari bahwa Yesuslah Mesias. Tetapi saudara menyelewengkan. Di luar Yesus pun bisa diselamatkan. Ini kan ngawur. Padahal jelas-jelas Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sebagai Nabi. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, kata konteks ayat ini, tidak diselamatkan. Baca ayat 17-18. Orang tidak percaya itu akan mengalami penghukuman. Markus 16 ayat 15, 16, 17. Dan dia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengan pergi ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Siapa yang percaya kepada Yesus, Injil itu yang diberitakan adalah Yesus. Yang percaya dan dibaptis itu artinya dideklarasikan. Ya. Maka dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah baptisan. Pada saat ditenggelamkan ke dalam air, dosanya dikuburkan. Lalu kemudian pada saat keluar dari air, dia hidup dalam kehidupan yang baru. Siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas saudara, di dalam iman Kristen. Karena itulah justru kita memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tidak memaksa. Hanya orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Bukan yang hidup walaupun berbuat kasih. Itu zaman Taurat. Ingat saudara, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Melakukan kebaikan, melakukan ini dan itu. Lalu kita diselamatkan. Kalau karena itu kita diselamatkan, ngapain Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menebus dosa manusia. Penebusan itu ada supaya manusia diselamatkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jelas sekali ya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya ingin berkata bahwa kita harus lebih mendalam, lebih memahami isi hati Tuhan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti firman-Nya. Bagaimanapun kencangnya angin pengajaran di luar sana, kita tidak akan terbawa, saudara. Cuma yang membuat saya sedih, masih ada orang juga yang sepakat, yang mengiyakan, mengaminkan ya, pola-pola atau narasi-narasi daripada penyesat itu. Saya harus keras mengatakan ini, bahwa itu bertentangan dengan kebenaran Kristus. Manusia tidak bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik. Tidak bisa. Hanya karena anugerah Yesus Kristus manusia diselamatkan. Saudara silahkan share video ini untuk menolong saudara-saudara kita, memberkati saudara-saudara kita. Sehingga mereka bisa tetap percaya teguh iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai Yesus datang kedua kali. Saudara. Tuhan Yesus memberkati.